Pergi ke Camuy mendulang timah, timah dijual ke tangan penadah. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga sehat, rezeki pun melimpah. Benang dirajut, cual ditenun, sungguh beragam corak warnanya. Ketemu lagi di Nata Berpantun bersama saya Dita Zulaika. Sengkaru pertambangan ibarat seekor lalat yang selalu mengganggu. Tidak hanya timah, namun juga di belahan dunia manapun. Kekayaan alam berupa hasil tambang seringkali menjadi masalah sendiri, sehingga memunculkan adagium. Mineral tambang adalah kutukan bagi sebuah daerah. Di sisi lain, mineral tambang merupakan anugerah yang harusnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Untuk itu sudah hadir bersama saya saat ini mantan praktisi dan operator tambang timah. Beliau adalah Teddy Marbinanda. Selamat siang Bang Teddy. Ya, selamat siang ya. Apa kabarnya Bang? Baik, Mbak Zulaika. Saya masih aktif loh, bukan mantan praktisi ya. Masih aktif. Masih aktif ya, masih aktif. Jadi bergerak di bidang pertambangan ya, tidak hanya timah sebenarnya. Bergerak di bidang pertambangan, kemudian ya yang terkait dengan pertambangan begitu ya Mbak. Gimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat dalam kondisi sehat, ya? Pandemi begini tadi masih dikasih nikmat sehat Mbak Zulaika. Untuk pertanyaan pertama Bang, kan 300 tahun dieksploitasi, seberapa berdaulatkah mineral tambang di timah di bubble ini dan seberapa besar integritas mereka yang didaulat mengelola timah ini Bang? Jadi kalau dibilang ini berdaulat, kedaulatannya, kalau saya nggak salah, saya ini agak bingung dipakai kata berdaulatnya tadi. Berdaulat ini biasanya terkait dengan pemerintahan ataupun kekuasaan biasanya ini tadi. Kalau kita tengok anunya ya, konteks yang adanya ini tadi. Tapi nggak apa-apa lah, kalau ditengok dengan kekuasaan artinya dikaitkan dengan ini. Kalau dengan timahnya sendiri artinya kira-kira seberapa bisa timah ini memainkan perannya. Ya di berbagai era hal ini posisinya bahwa dia tetap memainkan peran penting timah ini tadi. Tambang timah dan produknya pasir timah, kemudian di produknya berupa konsentrat timah, logam timah, nanti akhirnya begitu sudah ada pengolahan dan pemurnian yang ada tadi, itu memainkan peran penting terhadap ini tadi, bahwa kemudian masyarakat dalam hal ini ikut berperan serta. Kalau dikatakan ini tadi itu kita tengok lagi di era dan masanya ya. Kalau dibilang dari pasca kita rakyat bisa berperan serta dalam hal ini sampai dengan ya banyak perubahan yang terjadi ataupun banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Kalau zaman dahulu operatornya cuma ada dua, PT Timah dalam halnya, kemudian PT Kobatin. Tapi di saat ini kemudian menjadi bukan komoditas strategis yang tidak vital dan strategis bisa diusahakan oleh rakyat, karena memang tidak memerlukan teknologi tinggi, karena tidak memerlukan keterampilan khusus untuk beberapa, dan memang kita sudah menjadi bagian daripada pengusahaan timah ini tadi. Jadi masyarakat kita sudah tidak aneh lagi jadi barang ini dikerjakan, mulai dari yang tidak terlalu dalam sampai yang dalam apa segala macam. Jadi masyarakat kita bisa bermain, bisa ikut serta dalam menambang timah ini, dan itu kemudian berdampak kepada lingkungan, dampak sosial, kemudian juga munculnya urban, artinya banyak orang-orang dari luar, konflik-konflik sosial. Nah itu memang tidak bisa dihindari. Seperti yang Abang bilang tadi, kan faktanya itu kesejahteraan masyarakat bubble ini kan belum sepadan Bang dengan kerusakan alamnya. Bagaimana menurut Abang? Kalau dibilang kerusakan alam, saya ini parameternya yang bagaimana sekarang ini tadi. Karena kalau bilang tidak ada kegiatan penambangan di dunia ini yang tidak menimbulkan atau beresiko berdampak terhadap lingkungan. Yang zero itu nggak ada, tidak ada sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir, mengendalikan ataupun dengan cara menetapkan kaidah-kaidah penambangan yang baik benar ataupun good mining practice. Nah, pada saat kita ini kan tadi barang ini tadi di saat ini dikelola oleh dua perusahaan yang sudah menjadi operator timah dunia pada saat itu ya, PT Timah dan PT Kobatin, memainkan peran penting lah dua perusahaan ini tadi yang ada di Bangka pada waktu itu sebelum barang ini menjadi komoditas yang
tidak strategis, kemudian tidak vital dan strategis lagi, artinya bisa dikerjakan atau diusahakan oleh rakyat. Waktu ya, barang ini tadi masih agak terkendali ataupun terkontrol karena operator itu cuma mereka, kalaupun nggak mereka yang mitra mereka artinya. Nah di saat ini sudah diserahkan, ya masyarakat bisa kerja mereka, tapi mereka nggak paham aturan tentang lingkungan apa. Kemudian mereka juga nggak paham tentang pasca tambang, mereka nggak paham dengan safety-nya, K3 apa segala yang terjadi serampangan. Bagaimana barang ini menghasilkan, bagaimana metode pun banyak ngomong. Pemerintah daerah yang baru pada saat itu artinya provinsi kita pun baru terbentuk. Pemekaran daerah belum siap dengan perangkat aturan, dengan perangkat apa, baik itu juga SDM-nya. Jadi banyak kelemahan-kelemahan. Tapi kalau dikaitkan dengan peran mensejahterakan rakyat, mungkin ada. Kita bisa tengok banyak yang sejahtera, banyak muncul orang-orang yang menjadi akhirnya miliuner. Ya apa, yang kemudian pada saat itu diawali dari mungkin menambang timah, menjadi pengusaha timah, malah mendirikan smelter. Banyak sekali timbul para pengusaha. Contohnya dari pengusaha lokal, dari main timah apa macam, berkembang lebih lanjut menjadi di industri timah, kemudian berkembang lebih lanjut menjadi pengusaha nasional, pengusaha regional. Contoh, Henry Lee Chandra Lee, tadinya pemain timah apa segala, sekarang sudah menjadi pengusaha regional, saya bilang, sudah di kawasan Asia Tenggara, Asia malah, melalui Sriwijaya Air-nya, 6 Air-nya sudah terbang sampai ke luar negeri, ke China, Singapura. Itu bukan lagi kelas pengusaha nasional, udah pengusaha regional, kawasan udah. Dari sustainable mining atau penambangan berkelanjutan tanpa diiringi sustainable development atau pengembangan berkelanjutan yang mencangkup economic development, social inclusion, dan environmental performance, jelas akan menyeret bubble kepada social destruction, Bang. Lalu bagaimana sebaiknya pertambangan ini dikelola, Bang? Ya, jadi begini. Salah satu yang mungkin agak lambat ataupun sampai saat ini belum jelas arahnya, ya bahwa kita dalam hal pertambangan ini tadi, kita harus sebenarnya jangan sampai barang ini menjadi berkah ataupun yang kekayaan yang diberikan berupa mineral timah, ikutan ataupun kekayaan alam yang lain yang ada di kita ini tadi luar biasa sebenarnya, bukan hanya timah. Ada mineral ikutannya yang lain, kemudian ada juga mineral radioaktif yang belum terusahakan secara maksimal apa segala macam ini tadi. Jangan sampai menjadi musibah lah bagi daerah ini tadi. Keberadaannya sangat spesifik. Barang ini tadi tidak sama seperti mineral lain, seperti emas yang ada dari Sabang sampai Merauke, minyak, batu bara yang ada dari Sabang sampai Merauke. Timahnya ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Kepri. Khususnya juga keberadaannya ini tidak sama dengan yang di lain. Kalau orang lain nambangnya mungkin di darat, kemudian ada yang di tambang bawah tanah, underground, atau kita pun di laut ditemukan barang ini tadi. Jadi terkait dengan ini, tidak bisa artian mensejajarkan atau menerapkan aturan sama aja antara satu mineral dengan mineral lainnya. Perlu hal yang lebih spesifik lah, karena keberadaannya juga berada di provinsi kita yang merupakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kalau dibandingkan antara luas daratan dengan lautan ini tadi volume nggak seberapa kan apa segala macam. Tapi juga dari ini tadi kita berbagi lagi untuk pemukiman, kawasan penunjang, perkebunan, kemudian kawasan tambangnya apa namanya. Satu hal yang nggak bisa, bahwa ini adalah berkah, bahwa ini adalah suatu kekayaan menjadi aset nasional, sumber pendapatan apa segala, jangan sampai ini serampangan. Jadi sebenarnya daerah ini tadi punya roadmap. Roadmap artinya bagaimana tata kelola tambang ini, jangan kita kemudian menarik siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab ataupun apa. Sekarang ke depannya bagaimana yang akan kita laksanakan, apa segala macam, kemudian sasaran yang akan kita capai. Jangan apa ya, kalau dikatakan sustainable arti tambang berkelanjutan itu yang terjadi adalah secara serampangan. Jadi bukan sustainable arti berkelanjutan itu jadi pasca tambangnya, jadi pra penambangannya benar, pada saat operasional penambangannya benar, pasca penambangannya pun, sehingga barang ini tuntas. Itu yang terjadi. Tapi yang terjadi adalah sustainable berkelanjutan adalah selesai ditambang, reklamasi, bongkar lagi, dikerjakan lagi. Jadi yang tadinya mungkin tambang besar, skala TB ataupun TN, tambang yang kemudian dikerjakan lagi dengan tambang rakyat, bongkar lagi, kerjakan, kemudian selesai lagi nari timahnya melalui tailingnya apa segala macam, dikerjakan lagi kata kita zirkonnya apa. Yang ada kan bukan sustainable, berkelanjutan tapi dalam hal menghancurkannya. Pada barang ini tadi sudah direklamasi, sudah diapa kan, ya sudah menjadi tanggung jawab. Dan ini tadi yang salah, yang harus siapa? Ya kalau memang dibenturkan lagi masyarakat. Ya masyarakat pun karena memang memerlukan pendapatan, memerlukan uang, apa mereka akan kerja. Dan pengusaha pun nggak bisa enggak. Mereka juga butuh bahan baku untuk industri mereka, pas segala macam tetap mereka beli. Selama ada barang mereka beli.
Masyarakat selama masih ada yang beli mereka usahakan. Nah ini tadi hukumnya. Jadi harus ada roadmap, kemudian juga harus ada keseriusan dari ini. Tidak hanya pemerintah daerah yang ada di sini, jadi seluruhnya. Baik, Bang. Dayang menari, tari bedinca, dambus dipetik untuk diiringi. Pemirsa jangan dulu beranjak, kami kembali setelah yang satu ini. Memancing ikan dapatnya cumi, cumi diolah jadi terasi. Terima kasih masih bersama kami, Nata Berpantun, sumber inspirasi. Baik Bang, kita lanjut Bang ya. Pertanyaan kita masih banyak nih Bang pertanyaannya. Bang, kunci keseimbangan lingkungan di kawasan tambang seperti Babelkan adalah the real good mining practice dan reklamasi. Mengapa sih Bang hal ini masih saja terus diabaikan dan hanya menjadi retorika sepanjang zaman? Salah satu yang aneh bahwa aturan-aturan yang ada ini tadi ataupun ini tadi itu tidak pernah disampaikan secara serius oleh aparatur ya yang terkait ya dalam hal ini, bukan hanya dinas pertambangan, pemerintah daerah dengan seluruh perangkatnya. Kemudian juga masyarakat juga sebenarnya banyak yang nggak mau tahu juga, nggak mau peduli juga. Udah tahu bahaya, udah tahu dekat fasilitas umum, di dekat jalan ataupun masih dikerjakan juga apa macam. Yang kemudian dampaknya tidak hanya terjadi mungkin jangka panjang, mungkin jangka pendek tiba-tiba muncul bencana, banjir, apa segala macam. Ini yang terjadi sudah mulai kita rasakan. Harusnya dimulai dari sekarang kesadaran ini yang mulai dibangun, kemudian penegakan aturan, apa segala macam. Kemudian jangan berkompromi lah dengan hal-hal yang begini tadi. Ya memang perlu pendekatan persuasif, pendekatan, jangan hanya security approach dari penegakan hukum, ya penindakan ini dikedepankan tidak, memang, tapi sekali diperingatkan tidak tindak, kasih contoh sama yang lain. Kalau ada ketegasan saya yakin, tapi yang jelas ini tadi bahwa roadmap-nya harus jelas dulu, arahnya kemana, bagaimana. Ya, kalau memang selesai ya selesai, kalau tidak begini, jangan kemudian dikompromikan lagi. Kalau ini memang tidak untuk penambangan, tidak, harus ada ketegasan, harus ada, jangan lagi kong kalingkong di belakang tiba-tiba muncul untuk yang ini boleh. Kemudian sebelah sini direvisi lagi apa? Nah, harus ada ketegasan. Kalau tidak, kalau iya. Kemudian pikirkan lagi bahwa bagaimana ini kira-kira barangnya banyak mudarat ataupun manfaatnya ini. Dan juga Bang, angka laka tambang kan masih cukup tinggi dan sudah tidak terhitung lagi Bang nyawa yang hilang di lubang tambang tersebut. Bagaimana sih Bang seharusnya sistem keselamatan di dalam pertambangan yang baik? Ya, angka laka tambang kalau yang resmi mungkin yang dilaporkan nggak berapa, yang terjadi paling banyak tuh di tambang rakyat ya. Saya bilang bukan tambang ilegal ataupun tambang rakyat ya yang terjadi ya. Jadi dimiliki rakyat, mungkin tetap di blok-blok pemilik IUP sebenarnya, entah KPT Timah ataupun siapa bekerjanya apa segala macam. Yang bekerja sebenarnya sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan daripada pemilik IUP. Ya, yang terjadi adalah mereka, orang yang sangat-sangat minim pengetahuan, orang-orang yang kemudian hanya urusannya sebenarnya cari kerja untuk cari makan ataupun apa ini tadi. Jadi tanpa dengan memikirkan faktor keselamatan ataupun apa, bagaimana seminim-minimnya modal yang dikerjakan dengan untung sebesar-besarnya target mereka ini tadi kan, mungkin berapa pengusaha ini tadi, dengan mengabaikan sektor ataupun faktor keamanan. Nah hal ini harus segera dibenahi lah, balik kepada ketegasan dalam hal penegakan aturan ini tadi. Kalau memang di kawasan daerah-daerah terlarang kemudian juga ini sudah membahayakan atau apa, jangan kemudian jangan ya. Memang resiko daripada pertambangan itu sehingga barang ini menjadi mahal, sulit ataupun apa ya, karena selain ini apa namanya beresiko terhadap keselamatannya, kemudian juga kerusakan lingkungannya, ya hasilnya belum tentu juga nanti setelah dibuka, digali apa segala macam, ternyata tidak sesuai yang diharapkan apa segala macam ya. Barang udah terlanjur apa segala macam digali apa segala macam. Jauh-jauh untuk kemudian melakukan reklamasi ataupun apa kata kita. Itu galinya aja nggak balik modal kata kita. Ya tinggalkan aja. Yang terjadi kan sering begitu. Nah, kalau kemudian nanti seluruh masyarakat, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga yang terkait dengan ini ada kesadaran, ada saling mengingatkan, kemudian ini terpadu dalam hal, saya rasa pelan-pelan kita bisa berbenah barang ini. Karena ini masih panjang. Saya bilang bahwa ini urusan kita dengan pertambangan, kita baru masuk season ininya.
baru masuk session timahnya. Pasca timah aja belum, kemudian timahnya kemudian udah mulai ini mineral ikutannya, udah mulai ini nanti radioaktifnya juga apa. Kalau roadmapnya nggak jelas, kalau kemudian aturan mainnya ini memang di pusat belum ada terkait radioaktif yang ada misalnya yang ada di kita seperti monazit ataupun apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kita selama ini. Itu aturan untuk anunya pengelolaan ataupun apa belum ada. Apakah macam ini tadi. Tapi terus terang sampai sekarang ya masih sudah banyak yang di bawah tangan mengelola apa segala macamnya. Jadi seharusnya harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Kalau belum bisa dimainkan, belum bisa main. Kalau harus mainkan, main. Kalau tunggu dulu. Jangan sampai nanti nggak selesai ini tadi yang terjadinya. Kalau ini ketegasan, kemudian ada kesadaran bersama, ayo kita. Jangan kemudian ini nanti ngelarang, satu sisi mereka mainkan juga. Kalau ada koordinasi ataupun apanya, nggak bagus lah semuanya ini tadi. Juga Bang, semua berawal kan dari regulasi yang baik. Sedangkan regulasi juga harus dibuat berdasarkan data-data dan fakta empirik. Bukan sekedar asumsi-asumsi. Nah, bagaimana dengan tata kelola pertambangan timah? Apakah regulasinya sudah cukup holistik untuk mengakomodir kepentingan negara? Kalau kepentingan negara sudah sangat bagus, terakomodirnya. Tapi kemudian dalam hal ini tadi, ini aturan ataupun ini, saya bilang regulasinya masih sangat jauh kata kita. Dari kondisi real, dari kondisi faktual yang ada di lapangannya. Jadi hanya praktis-praktis saja. Jadi cuma menyentuh kalau baru bagian kulitnya aja, belum ke dalamnya kalau anunya terhadap ada. Karena barang ini tadi spesifik. Jadi spesifik aturan-aturan yang ada di undang-undang atau turunan apa segala macam. Jadi terkait dengan timah ini tidak bisa diterapkan aturan secara leg generalis. Ini harusnya leg spesialis. Leg spesialis artinya karena ini memiliki dari keberadaannya, dari posisi strategisnya bahwa barang ini tadi hanya ada di Bangka dan Belitung, kemudian ada di darat dengan di laut, tidak sama dengan mineral yang lainnya. Kemudian juga ini memainkan jadi cadangan dunia, produksi kita menentukan daripada harga dunia juga. Jadi seharusnya ada keseriusan lah dalam hal ini membuat aturan yang terkait dengan ini ya. Itu aja. Kalau gue bilang regulasi terkait timah belum. Terus bagaimana dengan tata kelola perdagangan timah dan mineral ikutannya Bang? Apakah regulasinya sudah cukup akomodatif atau seperti apa sih idealnya? Menuju ke arah baik, iya. Jadi sebenarnya timah dibandingkan mineral lain, kita wajib sudah dalam bentuk logam yang sudah dimurnikan itu sudah mendahului. Kalau yang lain baru sibuk rencana pembangunan smelter berdasarkan Undang-Undang Minerba, kita sudah wajib menjual dalam bentuk logam yang sudah dimurnikan. Ini di tahun 2007 kalau nggak salah ya aturan ini tadi ya, melalui peraturan Menteri Perindustrian bahwa kita sudah mendahului. Ini tadi lebih cepat 10 tahun malah hampir 20 tahun kita mendahului yang lainnya. Nah ini artinya ini menjadi kekuatan kita sebenarnya kalau kita maju bahwa ini aturannya jangan dirubah lagi, ini udah bagus atau apa sebenarnya. Daerah punya hak yang begini tadi, kalian jangan tarik mundur sebenarnya kalau bersatu padu apa macam. Tapi kan toh yang terjadi bahwa ini tadi tarik ulur terkait yang ini tadi, rubah lagi sini, rubah lagi situ, tergantung daripada siapa yang ingin mainkan, kepentingan siapa yang pengen diloskan. Nah itu yang terjadi, Mbak. Menarik sekali, Bang. Ya. Bukit Kejora tempatnya tinggi, banyak tumbuh semak berduri. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai pariwara kami akan kembali. Jangan diusik si sarang tabun, daripada sakit badan sendiri. Masih bersama kami di Nata Berpantun, obrolan santai namun menginspirasi. Jadi kita lanjut lagi Bang. Pasca pemberlakuan Permen ISDM nomor 1826 tentang pedoman permohonan, evaluasi dan persetujuan rekomendasi ekspor mineral logam, hasil pengolahan dan mineral dengan kriteria tertentu, membuat sebagian besar smelter timah swasta berhenti beroperasi. Apakah hal ini bukan presiden yang buruk bagi iklim investasi di bubble, di mana ada semacam ketidakpastian hukum bagi investasi? Bagaimana sih Bang pendapat Anda selaku pengamat? Baik, kalau yang terjadi ini tadi melalui Kepmen SDM ya, nomor berapa tadi? Tahun 1826. 1826 tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, terkait mineral tertentu itu memang berlaku tidak hanya untuk timah tapi seluruh mineral ya. Ini yang saya bilang ini setback itu tadi. Jadi kita ini sudah diatur tentang tata kelola tata niaga ya.
Ini dari tahun 2000. Kemudian dari sebanyak mineral yang diatur melalui Undang-Undang Minerba ini tadi, dari mulai eksplorasi sampai dengan pemasarannya, hanya timah. Yang kemudian diatur lagi melalui Permendak ini tadi tentang tata kelola tata niaga timah. Gitu. Yang kemudian akhirnya banyak berbenturan dengan undang-undang, dengan aturan lain yang ada, baik dengan Undang-Undang Minerba yang ada di revisi sekalipun, yang aturannya terlalu mengada-ngada Nah, sebenarnya kalau ini bersatu padu, daerah ini, baik pemerintah provinsi, kabupaten, pengusahanya, bahwa kita sudah mendahului, ini strong point bagi kita. Ayo, kita berhak kok menentukan poin-poin ataupun apa. Karena selama ini kita sudah ikuti aturan. Kita sudah mengikuti apa maunya mereka, apa segala macam. Oke, barang yang tadi diatur oleh Kementerian Pertanian, oke. Ini Kementerian Pertama, SDM, oke. Diambil alih pusat, oke. Kemudian dibolak-balik apa segala macam barangnya tadi. Selama masih ada benturan dengan Permendaknya, tidak ada satu kesatuan dalam hal ini bahwa lintas kementerian ataupun apa dalam hal pengelolaan, baik itu ini masalah kekisruhan terhadap tata niaga, kemudian dalam hal pengelolaan tambang timah ini akan tetap berlanjut, saya yakin. Itu aja. Baik Bang Teddy, sebagai closing statement Bang, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait tema perbincangan kita kali ini Bang? Yang bisa saya sampaikan bahwa satu, pertambangan ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada di sekitar kita. Jangan jadikan ini musibah, jadikan ini adalah anugerah bagi kita. Kita harus memiliki kesadaran bersama. Kemudian terkait dengan ini, bahwa daerah ini baru, sekarang kita ini tadi, provinsi kita belum, dibandingkan daerah lain, kabupaten kota yang ada di kita ini baru, kemudian aparatur yang ada juga belum terlalu banyak. Tapi sebenarnya kita harus sudah mulai berbenah. Karena ini tadi menjadi bagian dari kehidupan kita, pertambangan ini kita baru masuk ke timah ya, belum nanti ke industri-industri yang lainnya ataupun turunannya nanti, dan saya yakin ini masih panjang masa depannya. Saya yakin masih panjang. Kita belum akan masuk ke era pasca timah. Ayo kita berbenah sebelum ini terlambat. Karena sampai saat ini pun bahwa kita menjadi penentu daripada pasar komoditas timah ini, ya sampai saat ini produksi kita, kemudian harga di kita, kemudian apa yang sangat menentukan terhadap dunia. Kemudian nanti barang ini tadi belum ditemukan substitusinya, artinya timah untuk urusan solder aja belum ketemu kata kita substitusinya. Sampai sekarang harus disubstitusi pakai apa? Setahu saya bisa diganti oleh emas. Emas jauh lebih mahal, jauh lebih sulit. Nah ini tadi, jangan sampai nanti kita yang menjadi daerah ini tadi akan malah yang nanti di saat dunia membutuhkan, di saat ini diperlukan apa macam kekuatan ekonomi, kekuatan akan dimainkan seperti yang terjadi minyak, Irak, jangan sampai daerah kita tidak menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu aja. Jadikan ini sebagai anugerah, jangan jadikan ini musibah. Itu saja closing statement saya ya. Dengan adanya pro dan kontra Bang ya, seperti kata Abang tadi, harus adanya masyarakat dan pemerintah itu saling bergandengan tangan Bang ya, untuk keberlangsungan di Bangka Belitung ini. Iyalah, kita mau targetkan apa lagi kita ini barang ini tadi. Pemerintah aja ganti-ganti aturan begini tadi, nggak ada ketegasan. Itu aja dari saya ya. Yang pentingnya ada ketegasan Bang ya. Selama kita bersatu padu, selama kita kompak daerah ini, bahwa kesadaran ini buka bahwa ini adalah anugerah apa, nggak ada yang bisa hentikan kita. Siapapun bisa kita hadapin di daerah ini tadi. Pemerintah pusat harus dengar kita. Karena yang kemudian akan menanggung ini tadi kita, anak cucu kita, dan seterusnya. Akankah ini dijadikan dosa ataukah anugerah kata kita? Itu aja, Mbak. Terima kasih Bang Teddy atas waktunya hari ini, luar biasa sekali, banyak sekali. Sama-sama Mbak. Ilmu dan info terbaru dari pertambangan kita Bang ya di Bangka Belitung. Ya. Semoga aspirasi kita didengar oleh pemerintah pusat dan semoga Bangka Belitung ini semakin sejahtera Bang ya. Amin. Terima kasih. Mantra pemikat si bulu perindu mengikat kalbu ingin kembali. 30 menit sudah berlalu, waktunya pamit untuk bertemu lagi. Panitia bukan sembarangan panitia, bikin gaduh sesama saudara. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Bang Teddy atas waktunya. Semoga sehat selalu Bang. Ya, mari, terima kasih.